Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifa Tahara dari kelas TO 4B NRP 0922040049. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang telah saya buat tentang sistem komunikasi satelit. Konsep dasar komunikasi satelit adalah teknologi nirkabel yang menggunakan satelit buatan manusia yang mengorbit bumi untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio. Sinyal ini membawa informasi dalam bentuk suara, data, dan video yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi komunikasi. Komunikasi satelit adalah sistem komunikasi yang sudah lama dikembangkan, namun tetap menjadi salah satu komunikasi yang penting di masa sekarang. Satelit dapat dikatakan sebagai suatu objek yang mengitari bumi. Satelit alami adalah bulan yang telah mengitari bumi sejak terciptanya alam semesta. Satelit buatan adalah satelit yang diciptakan manusia yang salah satu fungsinya untuk melakukan komunikasi antar pulau maupun antar negara. Keunggulan sistem komunikasi satelit. Yang pertama, cakupan areanya yang sangat luas, bandwidth yang cukup besar, independen dan infrastruktur terestrial, instalasi jaringan yang cepat, biaya yang relatif rendah, karakteristik layanan yang seragam, layanan total hanya dari satu provider, yang terakhir, layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Komponen utama ada satelit. Satelit dilengkapi dengan transponder yang menerima sinyal dari bumi, memperkuat dan mengulanginya, lalu mengirimkannya kembali ke penerima yang dituju. Stasiun bumi. Stasiun ini berfungsi mengirimkan dan menerima sinyal ke satelit menggunakan antena parabola yang besar. Terminal pengguna. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan komunikasi satelit seperti telepon satelit, modem satelit, atau antena VSAT. Kemudian ada jenis satelit komunikasi. Yang pertama adalah satelit geostasioner atau satelit GEO, mengorbit pada ketinggian tetap sekitar 36.000 km di atas bumi, bergerak serempak dengan rotasi bumi sehingga tampak diam di langit. Ini ideal untuk komunikasi jarak jauh dan menawarkan cakupan area yang luas. Satelit GEO banyak dimanfaatkan untuk kegiatan komersil, pendidikan, militer, dan lain-lain. Satelit ini disebut juga geosinkronous karena waktu yang dibutuhkan satelit untuk mengitari bumi sama dengan waktu bumi berotasi pada porosnya. Kemudian ada kelebihan satelit geostasioner, yaitu hanya beberapa satelit cukup mengcover seluruh lapisan bumi maksimal lifetime 15 tahun atau lebih. Kekurangannya, membutuhkan power dan delay yang besar. Delay propagasi yang cukup besar sekitar 250 milisekund. Antena penerima pada stasiun bumi harus berdiameter besar agar dapat menangkap sinyal atau frekuensi yang dipancarkan. Kemudian ada satelit Medium Earth Orbit atau MEO, mengorbit pada ketinggian sekitar 9.000 hingga 20.000 km di atas bumi. Mereka menawarkan latensi yang lebih rendah dibandingkan satelit GEO, cocok untuk komunikasi broadband dan internet. Cakupan yang lebih sempit dan memiliki delay yang lebih kecil dibandingkan GEO, tetapi lebih besar dibandingkan LEO. Kelebihan MEO, latensi atau delay rendah daripada GEO tapi lebih besar daripada LEO. Sedikit satelit untuk menyebarkan dan mengoperasikan dan lebih murah daripada sistem LEO tapi lebih mahal dibandingkan GEO. Kemampuan hibrida, konstelasi satelit MEO dapat dikombinasikan dengan jaringan seluler terestrial untuk menyediakan konektivitas yang lebih luas dan handal, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki infrastruktur terbatas. Kekurangan satelit MEO, jumlah satelit yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan GEO, lebih banyak daripada GEO, maka biaya peluncuran lebih mahal juga. Antena pengendalinya umumnya lebih mahal dan kompleks. Cakupan daerah sempit yaitu lautan, padang pasir, dan hutan. Pengguna MEO antara lain satelit citra, cuaca, mata-mata, sistem telekomunikasi bergerak mobile. Jadi satelit komunikasi selanjutnya adalah satelit Low Earth Orbit atau LEO, mengorbit pada ketinggian 500 hingga 1.500 km dari permukaan bumi, menawarkan konstelasi yang luas untuk menyediakan cakupan global yang lengkap dan latensi yang sangat rendah, ideal untuk internet satelit dan IoT. Digunakan untuk komunikasi suara tanpa menimbulkan delay propaganda, dan power yang digunakan juga relatif kecil, pesimil, email, broadcast data, ataupun untuk komunikasi terestrial. Kelebihan dan kekurangan LEO. Kelebihannya, latensi atau delay yang rendah, band loss kecil, pengendalian pada stasiun bumi berdaya kecil,
Untuk kekurangan LEO ada jumlah satelit yang banyak, 50 hingga 70 satelit, tidak efektif untuk cakupan nasional atau regional, luas cakupan daerah kecil, karena kebutuhan jumlah satelit yang banyak, maka biaya peluncuran untuk menyebarkan lebih mahal. Lifetime orbital jauh lebih pendek daripada GEO dan MO karena degradasi orbital. Aplikasi komunikasi satelit ada telekomunikasi seluler, memungkinkan pengguna melakukan panggilan telepon dan SMS di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler terestrial. Akses internet seluler menyediakan akses internet di lokasi terpencil seperti kapal di laut, pegunungan terpencil, atau daerah pedesaan yang tidak memiliki infrastruktur internet berbasis kabel. Kemudian ada penyiaran satelit dan navigasi satelit. Seperti sistem GPS, menggunakan satelit untuk memberikan layanan penentuan posisi dan navigasi. Kemudian komunikasi militer untuk komunikasi aman dan andal di medan perang dan lokasi terpencil. Keuntungan komunikasi satelit, cakupan global, menjangkau area geografis yang luas termasuk daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh infrastruktur terestrial. Keandalan, tahan terhadap gangguan cuaca dan bencana alam dibandingkan dengan infrastruktur terestrial. Keamanan, komunikasi satelit dapat dienkripsi untuk keamanan data yang lebih baik. Kelemahan komunikasi satelit. Biaya layanan komunikasi satelit bisa lebih mahal tergantung pada jenis layanan dan penyedia. Bandwidth terbatas. Kapasitas transfer data komunikasi satelit lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan berbasis kabel. Latensi. Sinyal perlu menempuh jarak yang jauh ke satelit dan kembali sehingga latensi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan terestrial. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.